Shalom. Mari kita buka Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan yang ke-45. Kalau sudah mendapat, kita baca bergantian. Saya ayat 35, Bapak Ibu bersama ayat 36, bergantian sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Bersama? "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini, perikop ini berbicara tentang kepemimpinan dan melayani. Tapi judulnya melayani, bukan dilayani. Karena memang konsep pemimpin dalam kekristenan adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Nah, topik firman ini apakah hanya untuk para pemimpin dalam pengertian gembala, penatua, pengurus? Tidak, Bapak Ibu. Ini untuk semua kita. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Nah, bicara tentang mengenai posisi kedudukan, ternyata tidak hanya saat-saat ini saja. Sudah sejak zaman dulu. Ya, kita baca tadi di perikop ini, ada percakapan Yohanes dan Yakobus meminta posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri sang guru, yang berarti mereka mengingini jabatan sebagai pemimpin atas murid-murid yang lain. Mendengar itu, murid-murid bereaksi dan marah. Karena apa? Wah, dua orang ini sombong kayaknya. Wah, dua orang ini pengen lebih di antara kita. Bahkan mungkin ada yang bilang, enggak tahu diri kayak gitu diomongin gitu ya. Mendengar itu, Yesus menjawab, baik buat Yohanes dan Yakobus maupun menjawab pertanyaan kemarahan murid-murid yang lain. Ya. Dan ini sekali lagi untuk kita semua. Mengapa? Karena kita juga adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin. Ya, bisa pemimpin keluarga nanti kalau sudah berkeluarga. Bisa pemimpin di komunitas kita. Ibu rumah tangga juga memimpin anak-anaknya. Atau juga memimpin di masyarakat, memimpin di perusahaan kita. Dan terutama karena Tuhan
mau setiap orang percaya jadi pemimpin. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu berkat yang diberikan Israel kepada anak-anaknya, yang kemudian juga menjadi berkat setiap orang percaya Israel rohani. Tuhan akan mengangkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Dan itu berarti firman ini untuk kita. Lalu bagaimana memimpin yang melayani? Ada 3 hal. Yang pertama, memimpin adalah melayani dengan komitmen. Ya, memimpin adalah melayani dengan komitmen. Saya kutip lagi ayat 38 39, bisa dimunculkan ayat 38 39. Dikatakan, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, Yakobus dan Yohanes, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Memimpin adalah melayani dengan komitmen. Karena memimpin adalah melayani, maka harus komitmen. Dikatakan Yesus bertanya, ya, dapatkah kamu meminum cawan? Dapatkah kamu dibaptis seperti yang aku terima? Mereka menjawab, kami dapat. Ini adalah pengakuan dan komitmen bahwa kalau mau jadi pemimpin itu ada tanggung jawabnya, itu ada komitmennya, karena pemimpin itu melayani. Seringkali konsepnya salah, kalau pemimpin wah nomor 1 perintah-perintah aja. Dalam kekristenan tidak. Pemimpin itu melayani. Karena memimpin itu melayani, maka dibutuhkan untuk komitmen. Komitmen apa sih sebetulnya? Komitmen untuk setia. Melayani itu setia. Kata pelayan pakai kata doulos. Doulos itu budak. Ya saudara, saya yakinkan di gereja tidak ada perbudakan. Tetapi konsep itu, kita ditebus dari perbudakan dosa untuk tidak hidup bagi diri kita lagi, tapi untuk Tuhan. Maka dibutuhkan kalau mau melayani, karena kita pemimpin, kita mesti komitmen untuk setia. Komitmen untuk memberi yang terbaik. Supaya bisa setia dan memberi yang terbaik, mesti melayani dengan segenap hati. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23. Saya baca buku seri Selamat yang ditulis oleh Andar Ismail. Ada satu topik, dia bersaksi, kesaksian pribadinya. Waktu SMP, dia sekolah di sekolah Kristen, dapat beasiswa di sana, lalu dia ikut tim angklung. Ya, hari itu latihan khusus persiapan Natal. Lalu kepala sekolahnya kasih motivasi, latihan yang rajin ya, latihan yang bagus ya. Nanti waktu Natalan, banyak tamu yayasan datang loh. Bahkan nih, Bapak dengar wali kota mau datang di Natal kita. Latihan yang sungguh-sungguh ya. Tiap minggu, seminggu 2 kali latihan. Dia bersaksi yang membuat asik bukan latihan angklungnya, karena sebetulnya dia nggak terlalu suka musik angklung, katanya justru membosankan. Ya membosankan dalam pengertian, kalau latihan angklung itu kan satu orang cuma satu nada. Jadi konduktornya ngasih aba-aba itu ditunjuk baru dung, atau ditunjuk baru dung, ditunjuk sana. Nah, bagi dia tuh agak boring gitu, nungguin ditunjuk. Tapi yang bikin dia ikut itu karena latihannya itu tidak di sekolah tapi di gereja sebelah. Ya ada beberapa meter pulang sekolah, jalan ke sana dia naik sepeda dengan gengnya. Nah satu hari, jangan buru-buru mas, jangan buru-buru,
Datanglah, kita muter-muter dulu, kita jalan-jalan dulu, ya asik-asik yo. Wah, semua temennya ikut bersepeda muter-muter komplek itu, ya. Karena kesempatan sebelum sampai ke gereja latihan main-main dulu. Kepala sekolahnya nyariin di gereja tuh, loh, ini mana anak-anak kok nggak datang-datang? Cariin saudara, ya naik motor, ketemu, ayo. Latihan. Nanti habis latihan semuanya ke sekolah ketemu Bapak. Waduh. Waktu ketemu semua nunjuk. Andar Pak yang ngajakin, Andar. Kalau gitu Andar aja yang di sini, semua boleh pulang. Lalu sama kepala sekolahnya, dia pikir dimarah-marah. Ternyata kepala sekolahnya cuma tanya, kamu main angklung untuk siapa? Lalu Andar mikir, oh, untuk tamu-tamu yang mau datang di perayaan Natal. Kan kata Bapak pejabat segala mau datang, orang-orang yayasan mau datang. Kepala sekolah bilang, bukan. Andar mikir lagi, oh maaf Pak, buat Bapak kepala sekolah, juga buat guru-guru yang tercinta, buat semua murid-murid sekolah. Bukan. Andar mikir lagi, nggak dapat jawabannya. Lalu kepala sekolah itu bilang, yang lahir hari Natal siapa? Oh, buat Tuhan Pak. Kalau buat Tuhan, kenapa nggak sungguh-sungguh? Kenapa main-main? Kenapa nggak sepenuh hati? Jujur kita kadang-kadang memiliki konsep pelayanan yang salah, bukan? Karena pelayanan ya, asal ala kadarnya, pelayanan ya sukarela. Oh no, pelayanan itu penuh komitmen. Pelayanan itu penuh komitmen. Memimpin yang melayani itu penuh komitmen. Komitmen untuk saudara setia. Komitmen untuk memberi yang terbaik. Kata sepenuh hati itu pakai kata prodeo. Arti prodeo, maaf, kata untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan itu pakai kata prodeo. Bukan sepenuh hati ya, sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kata untuk Tuhan itu pakai kata prodeo. Itu memiliki makna teologis yang dalam. Waktu kita melakukan pelayanan kita, memang yang nonton main angklung, nyanyi paduan suara itu orang yayasan, ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada murid-murid. Memang yang kasat mata di depan itu. Tapi ketika saudara melakukannya seperti untuk Tuhan, saudara melakukannya sepenuh hati, itu benar-benar seperti untuk Tuhan, benar-benar untuk Tuhan. Kelak satu saat Tuhan datang kedua kali. Gabriel, terima kasih ya, dan nyanyi bagus hari ini. Walaupun untuk jemaat, tapi itu untuk Tuhan. Ya, saya hari ini agak terkesima sama WL-nya. Nyanyi ini suaranya bagus ya. Suaranya bagus enggak, saudara? Itu karena ikut paduan suara, saudara. Jadi bersama dengan kita melayani, kalau kita sepenuh hati, kita juga dibentuk luar biasa. Tapi yang poinnya adalah waktu ketemu Tuhan, makasih ya sudah kirim makanan. Loh, makanan yang mana Tuhan? Loh, kemarin kan aku ngirimnya buat Pak Didi. Ya itu untuk aku. Terima kasih ya sudah jadi panitia dengan baik. Loh, aku kan melakukan karena aku pengurus, sudah Tuhan. Iya, itu untuk aku. Komitmen, setia dan memberi yang terbaik. Dan itu butuh proses, karena
Memimpin yang melayani itu seumur hidup sampai Tuhan datang kedua kali. Komitmen setianya itu yang penting. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua perikop ini bicara bahwa memimpin adalah melayani karena anugerah. Saya kutip lagi ayat 40, boleh dimunculkan ayat 40. Yohanes dan Yakobus minta nanti duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus, karena dia berpikir Yesus ini pemimpin politik juga yang nanti akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi dan akan memimpin Israel. Lah aku jadi menteri-menterinya. Tapi secara rohani ini bicara kepemimpinan. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Apa maksudnya dari ayat ini? Bahwa memimpin adalah melayani karena anugerah. Kalau saudara diberi kepercayaan memimpin, melayani itu anugerah dari Tuhan. Anugerah itu pemberian. Ya, anugerah itu pemberian. Tuhan Yesus mengatakan bahwa posisi, kedudukan, jabatan diberikan kepada yang patut mendapatkannya. Jadi kriterianya bukan dari kita. Kriterianya dari sang pemberi, karena itu anugerah. Jadi nggak usah maksa-maksain diri memenuhi kriteria atau membuat kriteria. Kriteria itu dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berkata, ya kamu bisa, maka adalah waktunya saudara menghambakan diri kepada Tuhan. Bukan, ya kamu bisa terus jadi sombong. Loh enggak, itu pemberian. Kriteria itu dari Tuhan. Begitu saudara, ya kamu bisa, berarti saudara siap menghambakan diri kepada Tuhan. Dan ketika saudara menghambakan diri kepada Tuhan, itulah kemuliaan melayani. Ada yang bertanya sama saya, kok yang pelayanan itu saja sih? Emang nggak ada yang lain? Lalu saya jawab, emang kamu mau melayani? Maulah. Lalu kalau gitu kamu tak siapkan melayani. Pelayananlah orang itu. Setelah berapa lama? Beberapa bulan. Kok aku terus sih? Emang gak ada orang lain? Loh, ada banyak kan di jadwal. Poinnya di sini adalah seringkali kita tidak mensyukuri kemuliaan dalam melayani. Kalau kita boleh melayani, itu anugerah. Ada yang menerima anugerah dengan susah, bersyukur. Dan ketika kita memenuhi kriteria, itu berarti kita terpilih untuk menjadi hamba, menghambakan diri. Sekali lagi saya tadi di awal katakan hamba itu doulos, gambarannya budak. Kalau dibanding dengan pembantu zaman sekarang jauh banget. Budak itu tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya. Tapi saya mau bikin analogi saja. Saudara punya pekerja rumah tangga di rumah. Mbak, bikinin minum. Oh, kosek yo mas. Mas. Kosek yo pak. Nanti pak ya. Aku lagi sibuk ya pak. Mbak siapin makan, udah lapar. Aduh pak, nanti saya sebentar lah pak. Kira-kira gimana saudara? Pecat wae, nggak cocok. Kita pengertian budak jauh daripada itu. Budak belian kita itu dibebaskan dari belenggu dosa. Hidup kita milik Tuhan. Tapi berapa sering kita itu tidak menyadari anugerah itu, lalu pelayanan asal saja. Mengapa kok gembala hamba Tuhan sepertinya kayak mendorong-dorong jemaat melayani? Karena satu firman ini, lalu kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. 1
1 Korintus 9 ayat 25. Bersama-sama kita baca 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jangan ditutup dulu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Saudara jadi orang percaya, mau jadi penonton aja, yang penting datang ke gereja, tidak absen, kasih persembahan, atau saudara harus terlibat walaupun hal kecil. Kelayakan Tuhan yang memberi. Tapi ketika saudara menyadari ini, saudara terima sebagai anugerah, itu kemuliaanmu. Dan yang demikianlah, rela menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal. Memang kalau saudara terlibat dalam pelayanan, saudara jadi repot, saudara hilang kebebasan, saudara nggak bisa hidup dengan kemauannya sendiri lagi. Tapi ingat, itu panggilan kita. Kita dibebaskan tidak untuk hidup bagi diri kita lagi, tapi untuk hidup bagi Tuhan, melayani. Mereka yang mau demikian dan setia memperoleh mahkota abadi. Kenapa kok gembala dorong-dorong, hamba Tuhan dorong-dorong? Supaya saudara peroleh mahkota abadi. Loh Pak, pentingnya mahkota abadi kenapa sih? Aku enggak perlu kok Pak, aku enggak pakai mahkota, enggak apa-apa. Yang penting masuk surga di emperan juga enggak apa-apa. Bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya kalau yang enggak dapat mahkota, saudara enggak ngalami rapture. Yang terima mahkota, prosesi menerima mahkotanya itu di awan-awan saat Yesus datang kedua kali di udara. Di situ terima mahkota. Lah kalau kita nggak ikut rapture, nggak terima mahkota, berarti kita nggak ikut rapture. Saudara yang tertinggal. Memang belum tentu yang tertinggal itu masuk neraka, enggak, tapi perjuangannya lebih berat. Karena bersama dengan pesta di udara, pernikahan anak domba, orang percaya yang setia melayani memperoleh mahkota abadi di bawah di bumi itu dalam kuasa antikris. Masa sukar dikatakan, bahkan kesukaran besar, aniaya untuk mempertahankan iman itu tidak gampang. Dan kalau bisa mempertahankan iman sampai masa antikris itu lewat, dia akan masuk kerajaan 1000 tahun sebagai apa? Yang dipimpin bukan yang memimpin. Karena yang bermahkota itulah yang memimpin bersama dengan Tuhan. Kalau saudara memahami ini, saudara akan mati-matian melayani Tuhan. Saudara tangkap konsep ini, tidak hidup untuk diri lagi, tapi akan melayani. Setiap kita dipanggil untuk menjadi pemimpin, karena kita akan melayani bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Sekarang ini latihannya dulu. Tangkap anugerahnya, walaupun itu berarti menghambakan diri kepada Tuhan, tapi itulah kemuliaan melayani. Yang ketiga, ya, dari perikop ini kita belajar tentang memimpin adalah melayani dengan berkorban. Ayat 42 boleh dimunculkan, 42, 43 dan seterusnya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dalam kerajaan Allah, seorang pemimpin tidak bersikap seperti pemimpin dunia yang menggunakan kuasa serta otoritasnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Sekarang lagi viral, anak pejabat gebukin anak orang sampai koma. Ya, dia lupa negaranya bukan anak bapaknya, bukan punya bapaknya. Sekarang harus hati-hati, makin memiliki jabatan harus makin hati-hati. Pemimpin Kristen melayani dengan memberi diri. Ketika kita memenuhi syarat melayani, kita menjadi hamba.
Memimpin berarti memandang orang lain sebagai saudara yang ada untuk dilayani, bukan untuk ditindas. Pemimpin yang melayani memberikan diri untuk kesejahteraan komunitasnya. Tuhan Yesus juga memberi teladan hal itu. Jadi sebetulnya bukan masalah jabatannya, tapi lebih kepada fungsinya. Kalau kita pemimpin yang baik secara rohani, secara kristiani, kita itu membawa dampak bagi komunitas kita. Ada satu rombongan wisata, kita mau kebaktian Padang ya. Cuman ini yang saya cerita, rombongan wisatanya itu naik kapal saudara menuju ke tempat wisata bahari begitu ya. Kemarin kita ada ngobrol-ngobrol, ada yang punya kapal bagus. Mungkin satu saat kita boleh coba juga. Tapi tanggal 22 ini tempatnya bagus, saudara. Ambil bagian ya. Rombongan menuju ke tempat wisata bahari itu. Di tengah jalan kapalnya mogok, saudara. Mesinnya mati. Lalu terbawa arus kapal itu sampai terdampar di satu pulau. Turunlah semuanya kebingungan. Lalu tour leadernya mana? Dimarah-marahin. Gimana kok bisa gini persiapannya? Tour leadernya bingung. Aku nggak ngerti, kan aku mimpin tour aja, yang nyiapin ini segala macam. Terbentuk dua kelompok. Yang satu, sudah kita jalan aja, susuri pulau ini, cari desa terdekat, minta bantuan. Yang satu bilang, kelompok yang satu bilang, jangan, kita nggak tahu pulau apa ini. Nanti kalau ketemu penduduk kanibal gimana? Dan kita nggak tahu. Udah kita tetap di sini saja, diam aja di sini. Kacau. Karena nggak ada pemimpin. Sebetulnya ada pemimpin nggak? Ada ya, tour leadernya itu pemimpinnya, tapi nggak berfungsi. Lalu satu anggota tour itu berdiri lalu, tenang saudara, tenang. Yuk kita ngumpul sini, yuk kita ngumpul sini. Jangan buru-buru ambil tindakan. Coba kita pikir, kalau kita pergi tinggalin tempat ini, kita menyusuri, betul kita nggak tahu pulau ini, belum tentu ketemu penduduk yang baik, belum tentu ketemu pertolongan. Ya, tapi kalau kita diam saja di sini juga diam aja nggak ngerjain apa-apa juga nggak bagus. Sudah gini, kita tetap tinggal tapi tidak diam. Ya, nggak usah pergi, kita tetap tinggal tapi tidak diam. Yuk kita bagi tugas. Ya, kita nggak tahu bantuan datang kemana, tapi pasti dicari. Kenapa? Karena kapal tour ini ada jadwalnya. Kalau kita tidak tiba pada jadwal yang tepat, pasti dicari. Ada pasti tim penyelamat cari. Cuman waktunya ketemunya kapan kita nggak tahu. Ya, persediaan makanan kita terbatas. Jadi mari lebih baik kita siapkan diri menunggu bantuan tapi semuanya aman. Siapa yang pandai manjat kelapa? Saya bisa. Ya, kamu manjat kelapa. Siapa yang pintar mancing? Pintar nangkap ikan? Aku bisa. Ya, kamu carikan. Ibu-ibu bikin api-apian. Bapak cari ranting-ranting, kita bikin api-apian ini. Saya biasa ngajar sekolah minggu. Ya, saya bisa. Anak-anak ajak main di sana, diajar. Jadi akhirnya mereka tenang sambil menunggu bantuan. Siapa pemimpin di sini? Bukan tour leader lagi, tapi orang ini. Karena dia membawa pengaruh. Dia mengorbankan dirinya, egonya, dia mengorbankan waktunya untuk bisa menjadi pemimpin. 3 hal saya lihat dari ilustrasi ini. 1, pemimpin itu paling banyak memberi peran dalam mempersatukan. Untuk saudara mau mempersatukan komunitas, saudara mesti rela berkorban waktumu, tenagamu, kadang duitmu, tapi itu yang dipanggil Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, pemimpin adalah paling banyak berperan untuk mencapai tujuan
Tujuan komunitas itu apa? Tujuan wisata itu adalah satu, selamat. Yang kedua, sampai ke objek wisata yang dituju. Maka dia koordinasi sedemikian rupa supaya semua selamat, dan ketika kapal penolong datang, semua selamat dan membawa ke objek wisata berikutnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, pemimpin berperan untuk kebutuhan situasional. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Maksudnya gimana Pak Didi? Waktu kemudian wisatawan ini dievakuasi dan sampai di tempat wisata baharinya itu, pemimpin ini nggak mimpin terus. Wah, semuanya jadwal diulang, semua aku yang mimpin. Enggak. Begitu sampai di tempatnya, saya serahkan kepada tour leader kembali. Karena dia hamba. Berarti hamba. Nah, ini yang sering kita nggak dapat di gereja. Aku terus. Enggak. Ya. Mari kita teladani. Kristus memberikan itu. Ya, untuk kita. Rela hancur dirinya. Saya tutup dengan ilustrasi tentang lilin. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Amin. Gambarannya kayak apa ya? Kayak lilin lah. Mungkin kita kecil. Lilin itu kalau mau jadi terang ya dinyalain. Tapi resiko menyala, meleleh. Resiko menyala, sumbunya tambah pendek. Tapi kalau tidak mau meleleh dan tidak mau sumbunya tambah pendek, ya nggak menyala. Memimpin itu panggilan kita, karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi kepala bukan ekor. Tidak bisa dihindari itu. Tuhan mau kita jadi pengaruh. Maka satu-satunya jalan melayani. Saat melayani, saudara dituntut berkorban, meleleh, habis ego kita. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini memotivasi kita kembali tentang pelayanan dan perjalanan hidup kita. Saudara, menjadi pemimpin adalah kemuliaan, melayani bersama dengan Tuhan. Amin.